observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi teks laporan hasil observasi. Apa pengertian teks laporan hasil observasi? Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Lalu, apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa mengamati suatu kejadian, tumbuh-tumbuhan, bangunan, hewan, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu bersifat informatif. Artinya, isi teksnya memberikan informasi ataupun penjelasan tentang objek yang telah diamati. Yang kedua, bersifat komunikatif. Artinya, isi teksnya mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Dan yang ketiga yaitu bersifat objektif. Isi teks yang ditulis tidak berdasarkan opini penulis, namun berdasarkan fakta atau kenyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah fungsi teks laporan hasil observasi. Apa saja fungsinya? 1. Memberitahu atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi, setelah kita melakukan pengamatan, tentunya kita harus membuat suatu laporan. Nah, laporan inilah yang dinamakan teks dalam bentuk tulisan. 2. Sebagai alat pendokumentasian pengamatan suatu objek. Tidak hanya dilaporkan saja, tetapi laporan yang telah kita buat juga bisa dijadikan alat dokumentasi agar bisa dijadikan sebagai salah satu referensi baik untuk pembaca maupun untuk kepentingan lainnya. Apakah di antara kalian sudah pernah menyusun teks laporan hasil observasi? Jika belum, berikut adalah langkah-langkah menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Pertama, menentukan objek pengamatan. Hal yang pertama kalian lakukan yaitu menentukan objek apa yang akan kalian amati. Misalnya kalian akan mengamati tentang tumbuhan, maka kalian hanya fokus pada objek tersebut. 2. Membuat judul laporan sesuai dengan objek pengamatan. Jika kalian sudah menentukan objek mengenai tanaman, maka kalian bisa menuliskan judul, misalnya tumbuhan pepaya. Yang ketiga, membuat kerangka karangan dengan menuliskan gagasan utama. Yang keempat, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Nah, di sini kita mengawali paragraf pertama dengan pernyataan umum tentang objek. Kemudian, paragraf selanjutnya berupa penjelasan yang lebih detail mengenai objek yang telah diamati. Dan yang kelima yaitu meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada salah penulisan, baik berupa informasi yang telah kalian tulis ataupun kaidah penulisannya, maka segeralah diperbaiki agar teks yang kalian buat menjadi teks yang berkualitas. Nah, setelah kalian menyimak bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi yang baik, sekarang mari kita pelajari bersama mengenai apa saja struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lainnya sebagai pembuka. Nah, biasanya bagian ini terdapat pada paragraf
di awal ya. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Berisi penjelasan mengenai manfaat yang dimiliki oleh objek. Selanjutnya, mari kita perhatikan bersama contoh struktur teks laporan hasil observasi tanaman pepaya. Pepaya merupakan anggota kerajaan bonsai famili Caricaceae genus Carica yang merupakan spesies Carica papaya. Pepaya mempunyai nama binomial yaitu Carica papaya. Tumbuhan pepaya ini dapat tumbuh di daerah tropis, subtropis, bahkan di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Secara morfologi, tanaman pepaya terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, di bagian paragraf pertama ini termasuk struktur pernyataan umum karena berisi pernyataan secara umum dari objek yaitu berupa pepaya. Definisi ini ditandai dengan adanya kata merupakan. Jenis akar tumbuhan pepaya adalah akar tunggang dan akar samping yang lunak. Pertumbuhan akar tunggang akan memanjang dan mendatar. Akar pepaya ini berwarna putih kekuning-kuningan. Batang tumbuhan pepaya berbentuk silinder dengan diameter 30 sampai dengan 40 cm. Semi berkayu, berongga, dan bergabus dengan kulit yang lembut berwarna abu-abu. Permukaan batang dipenuhi dengan bekas tangkai daun. Arah pertumbuhan batang tegak lurus ke atas dan tidak bercabang, kecuali bagian ujung pucuk mengalami pelukaan atau titik tumbuhnya terpotong. Nah, pada paragraf 2 dan 3 ini termasuk struktur deskripsi bagian karena menjelaskan secara lebih detail mengenai bagian-bagian dari objek tumbuhan pepaya, yaitu bagian akar dan bagian batangnya. Daun pepaya memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Permukaan daunnya memiliki jari-jari 5 sampai dengan 9 bagian. Daunnya sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daunnya hijau pekat. Tangkainya panjang dan berongga. Berdasarkan tipe bunganya, bunga pepaya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pepaya jantan, pepaya betina, dan pepaya sempurna. Pertama, pepaya jantan memiliki bunga tunggal yang terdiri atas benang sari tanpa putik. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tersusun menggantung pada malai. Kedua, pepaya betina memiliki bunga tunggal yang terdiri atas putik tanpa benang sari. Pada paragraf ini merupakan deskripsi bagian juga karena menggambarkan atau menjelaskan mengenai bagian tumbuhan pepaya yaitu daun dan bunganya. Selanjutnya, deskripsi bagian yaitu bentuk buah pepaya pun berbeda-beda. Buah pepaya jantan selama hidupnya hanya akan terus-menerus berbunga. Jika berbuah, buahnya hanya sebesar bola pingpong dan sangat jarang ditemui. Buah pepaya betina berbentuk oval hingga hampir bundar. Kemudian, pepaya sempurna berbentuk lonjong dan memiliki daging relatif tebal. Pada bagian tengah buah pepaya terdapat ruang berongga yang berisi biji-biji kecil berwarna hitam keabu-abuan dan ditutupi oleh cairan berlendir. Paragraf ini masih pada bagian deskripsi bagian, yaitu menjelaskan mengenai bentuk buah pepaya. Struktur yang terakhir yaitu bagian struktur deskripsi manfaat. Tumbuhan pepaya bernilai ekonomi tinggi karena mempunyai banyak manfaat. Buah pepaya dapat diolah menjadi bentuk makanan seperti sari pepaya dan dodol. Buah ini juga sering dijadikan campuran dalam pembuatan saus tomat untuk menambah cita rasa, warna, dan kadar vitamin. Akarnya dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit ginjal dan kandung kemih. Daunnya bisa dimanfaatkan sebagai penyakit malaria dan demam.
Daun muda serta bunganya juga biasa dijadikan lalapan dan urap untuk menambah nafsu makan. Batang dan daun pepaya yang masih muda mengandung papain yang banyak digunakan sebagai pelunak daging, bahan kosmetik maupun penjernih dalam industri minuman. Nah, dalam paragraf terakhir ini menjelaskan mengenai manfaat-manfaat pada tumbuhan pepaya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa saja unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Berikut ini adalah unsur-unsur kebahasaan yang sering muncul dalam laporan teks hasil observasi. Yang pertama yaitu kata dan frasa. Kata baik berupa kata benda atau nomina dan kata kerja atau verba. Perhatikan contoh berikut ini. Pepaya mempunyai nama binomial yaitu karika papaya. Pada kata yang saya garis bawahi, berupa pepaya merupakan kategori nomina atau kata benda. Selanjutnya, kata mempunyai merupakan kategori verba atau kata kerja. Kemudian, frasa nomina dan frasa verba. Tumbuhan pepaya ini dapat tumbuh di daerah tropis, subtropis, bahkan di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Pada unsur kebahasaan, tumbuhan pepaya ini merupakan frasa nomina karena terdiri atas dua kata atau lebih. Frasa nomina ini terbentuk oleh tiga unsur yaitu tumbuhan, pepaya, dan ini, sehingga disebut frasa nomina. Selanjutnya, pada gabungan kata dapat tumbuh merupakan frasa verba karena terdiri oleh dua unsur yaitu dapat dan tumbuh. Gabungan kata ini merupakan frasa verba karena unsur pusat atau inti dalam gabungan kata ini merupakan kategori verba sehingga disebut frasa verba. Unsur yang kedua yaitu afiksasi atau proses pengimbuan. Perhatikan contoh berikut. Batang pepaya berbentuk silinder. Kata dasar bentuk jika mendapat imbuan akan menjadi berbentuk. Selanjutnya, arah pertumbuhan batang tegak lurus ke atas. Perhatikan pada kata pertumbuhan. Pada kata pertumbuhan ini terjadi proses afiksasi karena dari kata dasar tumbuh mendapat imbuan peran sehingga menjadi pertumbuhan. Yang ketiga yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Tadi di awal kita sudah membahas bersama ya mengenai kalimat definisi. Nah, kalimat definisi bisa kita temukan dengan ciri-ciri adanya kata merupakan, yakni, yaitu, ataupun adalah. Perhatikan contoh berikut. Pepaya merupakan anggota kerajaan pantai famili Caricaceae genus Carica yang merupakan spesies Carica papaya. Nah, di dalam kalimat ini merupakan kalimat definisi karena memberikan pengertian mengenai pepaya. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang memberikan gambaran atau penjelasan mengenai objek. Pada contoh kalimat berikut, perhatikan. Pada bagian tengah buah pepaya terdapat ruang berongga yang berisi biji-biji kecil berwarna hitam keabu-abuan dan ditutupi oleh cairan berlendir. Jadi, jelas ya bahwa dalam kalimat ini menggambarkan atau menjelaskan secara detail bagian tengah buah pepaya tersebut. Unsur yang keempat yaitu kalimat simplek atau sering disebut dengan kalimat tunggal dan kalimat kompleks atau majmuk. Berikut adalah contoh kalimat. Permukaan batang dipenuhi bekas tangkai daun. Bisa kalian perhatikan bersama bahwa kalimat simpleks ini hanya terdiri dari satu predikat saja dalam satu kalimat. Permukaan batang fungsinya sebagai subjek yang berupa frasa nomina, kemudian dipenuhi fungsinya sebagai predikat yang berupa kategori verba, dan bekas tangkai daun itu fungsinya sebagai objek
yang berupa frasa nomina. Selanjutnya, kalimat kompleks. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya memiliki satu predikat saja dalam kalimat atau klausa, kalau kalimat kompleks di dalam satu kalimat ini memiliki dua predikat. Perhatikan contoh berikut. Pepaya sempurna berbentuk lonjong dan memiliki daging yang tebal. Pepaya sempurna fungsinya sebagai subjek, kategori frasa nomina, kemudian berbentuk fungsinya sebagai predikat, kategori verba, lonjong fungsinya sebagai pelengkap, kategori adjektiva, dan di sini adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan klausa pertama dan klausa berikutnya. Memiliki merupakan kategori verba yang berfungsi sebagai predikat. Daging yang tebal adalah fungsinya sebagai objek yang berupa frasa nomina. Jadi jelas ya, di dalam kalimat ini terdapat dua predikat sehingga dinamakan kalimat kompleks. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.